guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini saya akan mereview lagi penggunaan tensioner KW di motor Yamaha Aero saya, yang usia pemakaiannya udah masuk di angka 6 bulanan ya. Terakhir saya pakai ini kan di bulan Januari akhir, dan ini udah memasuki bulan Juli ya. Jadi udah sekitar 6 bulanan nih. Untuk kilometernya sendiri saya rasa udah lebih dari 10.000 kilometer ya penggunaan si tensioner manual ini. Di video sebelumnya saya hanya mereview tanpa melihat wujud fisiknya langsung, tapi ini sekalian tadi bongkar-bongkar karena sebenarnya ini ada suara berisik ya yang kurang nyaman. Jadi saya cek dulu nih semua partnya, termasuk bagian dari bearing noken asnya juga ya. Dan kalau dilihat dari bentuk fisiknya, dia nggak ada perubahan sama sekali ya. Saya juga heran kenapa pakai yang KW ini kok bisa lebih awet ya. Dia bisa bertahan lebih dari 10.000 km dan 6 bulan. Padahal kalau saya pakai yang originalnya dulu, itu untuk noken as yang berkode 2PV punyanya Jupiter MX ya kalau nggak salah kode itu, paling banter yang pernah saya alamin ya itu 6 apa 3 bulan. Terus ada juga yang cuman sekitar 20 hari dia udah jebol lagi si noken asnya. Yang paling awet ya pakai yang tipe 2ND, itu kode untuk Jupiter Z Thailand ya, atau enggak Force One, maksudnya Jupiter Force One yang pertama. Terus untuk kode Aerox Call pertama pun sama-sama 2ND, cuman sayangnya itu barangnya udah gaib banget ya, semuanya udah diganti dengan kode yang baru yaitu 2PV. Dan itu menurut saya hasilnya gacha juga ya, ada yang awet ada yang enggak. Ada yang pernah bilang juga itu pasti gara-gara ganti oli sesat ya. Tapi sayangnya pada saat saya kejadian si tensioner otomatis yang orinya itu jebol, itu saya masih menggunakan produk dari Mavic, yaitu Mavic Geo, bukan pemakaian oli sesat. Nah setelah itu barulah saya menggunakan oli sesat. Mungkin baru sekitar 1 tahun lebih ya, ini udah mau masuk ke 2 tahun saya menggunakan oli sesat. Jadi ada yang bilang pengaruh dari oli sesat, saya rasa enggak, tapi emang si komponen ini hitungannya gacha. Kalian beruntung bisa tahan lama, kalian nggak beruntung ya bisa seminggu pun bisa saja jebol. Dan ini yang sempat jadi asumsi kemarin ya, permasalahannya kenapa sering cepet jebol. Dan pada akhirnya saya udah menemukan nih penyebab utama kenapa waktu itu si tensioner otomatis saya cepet jebol. Bukan karena rantai keteng yang melar atau lidah tensionernya yang udah mulai tipis, tapi lebih disebabkan karena noken asnya yang emang bermasalah. Kemarin kan kalian lihat sendiri di noken as Yamaha Aerox saya itu pinnya udah hilang, malah dua-duanya, jadi membuat gear centric itu nggak bisa presisi di posisinya. Itulah yang mengakibatkan si pernya itu, per rantai ketengnya tidak bekerja sebagaimana harusnya, akhirnya berimbas pada tensioner otomatisnya yang cepat jebol. Dan kemarin juga kan lahar noken asnya 2 kali ganti nih gara-gara terus-terusan pakai ini nih tensioner otomatis. Udah saya tekan lagi, akhirnya lahar noken asnya jebol. Dan kalau tadi saya cek bagian lahar noken asnya itu masih aman ya, nggak ada pertanda dia mau jebol. Dan tensioner otomatisnya pun aman, berarti memang permasalahan ada suara kurang enak lah, nggak terlalu berisik juga. Itu saya perkirakan berada di CVT karena pernah kejadian juga ya. Ininya nih, di bagian drum plate-nya udah seperti ini.
habis. Ini yang nanti akan saya ganti juga ya. Saya akan ganti rumpletnya yang baru. Dan juga sesuai request ya dari salah satu subscriber saya juga untuk nyobain slider dari Fender. Ini akan saya pakai menggantikan slider Spektro yang udah 1 tahun dipakai di Yamaha Aero saya. Kelanjutannya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, kita lanjut lagi ngebahas tensionernya. Mana dia? Oh, ini dia nih. Jadi kesimpulannya, tensioner KW ini awet ya. Dengan harga 14.000, alhamdulillah tidak mengecewakan. Tapi kalau udah ada anggarannya lagi, saya akan beli yang originalnya lagi ya guys. Sekalian saya mau ganti noken asnya juga ya. Karena agak ngeri kalau ngelihat dari pin 2-nya yang udah hilang, ngeri suatu saat kejadian lagi gear sentrinya nggak berada di posisi yang benar ya. Mudah-mudahan bisa ganti di bulan Juli ini atau enggak di bulan Agustus untuk penggantian noken asnya juga. Oke guys, cukup segitu dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.